Hai hai, ketemu lagi di channel kesayangan kita, The Voice of the Sea, dan masih dengan Mika di sini. Aku satu-satunya penyiarnya soalnya. Jangan bosan-bosan ya. Oke, hari ini aku siarannya malam lah. Editnya sih siang, tapi mau tayangnya malam. Karena kali ini kita mesti ngomongin yang satu ini nih. Aku dapat challenge gara-gara keselimpet ngomong kemarin. Kita lihat dulu ya. Stalkerin mantan, stalkerin mantan. Sih, gara-gara keceplosan gue. Sekarang pertanyaannya adalah, berani nggak lo ngomongin mantan di channel kesayangan ini? Dan jawaban gue adalah, siapa takut. Oke, kita ngomongin soal mantan di sini. Tapi sebelumnya, sang mantan jangan baper dulu ya. Baca dulu warning clauses di sini, oke? 1, dilarang baper. 2, kalau ada cerita yang sama, lu harus apa? Menganggap itu kebetulan aja, karena memang ini kan ceritanya general gitu kan. Terus yang ketiga, kalau ada gejala atau ada aktivitas CLBK kembali, jangan salahkan penyiarnya, jangan salahkan Voice of the Sea, oke? Karena ini cuma konten, oke? Yang pertama, kalau kita bahas soal mantan, antara cuma 2 sih sebetulnya. Mantan itu enaknya dilupain atau dikenang. Siapa yang milih dilupain? Siapa yang milih dikenang? Ya, itu tergantung penilaian masing-masing ya. Tapi di sini yang mau gue ulas adalah, kenapa harus dilupain? Kenapa harus dikenang? Gitu. Oke, yang pertama, kenapa sih lo mesti ngelupain mantan? Ya kenapa? Ya mungkin kalau menurut gua ya, seseorang itu memilih lupakan gitu. Pasti cuma satu alasannya, lupakan karena ada rasa sakit. Iya nggak? Nah, justru itu gue pernah nge-tag di Instagram gue, kalau lo lihat ya. Di salah satu aplikasi aku ambil cuplikannya itu. Di situ ditulis, perpisahan yang paling menyakitkan adalah perpisahan yang tidak diungkapkan dan perpisahan yang tidak dijelaskan. Jadi kalau menurut gue, sakit yang disebabkan itu mungkin bukan karena orangnya atau karena ditinggal atau gimana, tapi penjelasan dibalik itu nggak ada gitu, dan tanpa kata-kata pula gitu kan. Kok seenaknya jadi jelasnya gitu kan. Lo anggap perasaan kita ini apa, para wanita karung. Ya itulah, jadi itu yang harusnya tuh dikelarin dulu gitu kalau menurut gue ya. Karena nanti kita bahas itulah. Dilupain ya, karena itu mungkin ada beban hati yang masih belum selesai. Jadi satu-satunya cara dipilih adalah lupakan. Yang kedua, menurut aku dikenang aja gitu. Ih, siapa di antara kalian emang ada yang lupa mantannya siapa? Kalau ditanya mantan lu siapa dulu, lu pasti masih ingat siapa orangnya, ya kan? Nah berarti itu nggak lupa gitu. Berarti sejujurnya mantan itu memang dikenang gitu, pasti dikenang. Dan gue setuju sama ini. Yang harus dilupain itu sebenarnya tuh peristiwa buruknya, perasaan buruknya, atau perasaan ingin memiliki kalau memang masih cinta. Nah itu yang jadi bisa kita move on ke depannya. Tapi kalau memang dikenang, ya itu bagian dari kenangan gitu kan. Itu nggak mungkin bisa kita erase dari memori kita, karena itu bagian yang ngebentuk kita sekarang gitu. Kalau kenangan-kenangan dulu itu nggak ada, teori Darwin men, missing link. Ya nggak? Nah jadi kalau gue sih setuju ya dikenang gitu, tapi keinginan untuk memiliki dihilangkan, diterima gitu kan. Diterima kondisinya, ya udah memang kayak gini, mau kata apa gitu kan. Ya udah, terus nggak ada kebencian, nggak ada rasa sayang gimana juga, ya cukup anggap sebagai teman aja gitu kan. Kalau gue nih pribadi anggapnya udah, ya udah. Andai kan misalkan kita punya
mantan 5 aja misalkan ya, mantan lu 5. Nah terus kayak gue nih buka warung mie, invite dong, datang ya ke warung mie gue. Satu bawa 5 orang aja, bawa istrinya, anaknya 3. 5 kali 5 udah 25 porsi ya gak? Apalagi kalau misalnya lo punya 10 mantan, 10 kali 5 udah 50 porsi, ya gak? Jadi kok jadi bisnis otaknya gitu ya. Itu ilustrasi misalkan kayak gitu. Jadi gue lebih cenderung ya udah itu memang kenangan, take it gitu, terima. Gimana dengan kalian? Oke lah, mau dilupain mau dikenang ya itu di dalam hati masing-masing tahunya ya. Nggak mungkin gue tanyain lu satu-satu gitu kan, gak ada yang mau jawab. Tapi yang jelas seperti lagunya Astrid sebelumnya, yang kita kenal baik-baik, kita putus baik-baik, mungkin Tuhan punya rencana baik lainnya. Buang semua yang tak baik, bukan orang yang gak baik. Gue seneng lagu itu karena kata-katanya tuh kena banget gitu lah ya. Dan hari ini juga gue mau kasih dulu satu lagu. Tapi tenang aja nih para mantan, ini bukan lagu untuk menghujat, sebetulnya lagu ucapan terima kasih. Karena kalau tanpa mantan, kita tuh gak bakalan kayak sekarang gitu kan, kuat ngadepin peristiwa-peristiwa macam itulah ya. Terlatih patah hati, gak ada yang lain main ini, yang lagu cocok buat kalian semuanya. Sampai ketemu ya, bye. Aku sudah mulai lupa saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. oh, begini rasanya Terlatih patah hati, hadapi getirnya, terlatih disakiti. sudah biasa, Ditinggal tanpa alasan, sudah biasa. duka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Lama tak ku dengar tentangnya, yang paling dalam tancapkan luka. Satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Oh, begini rasanya, terlatih patah hati, hadapi getirnya, terlatih disakiti, bertepuk sebelah tangan, Sudah biasa, ditinggal tanpa alasan. sudah biasa. Luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi.